Angkatan bersenjata Rusia kian masif memakai senjata nirawak atau drone menghancurkan pertahanan Ukraina di garis depan. Drone berkekuatan besar kian sering digunakan seperti rekaman yang diunggah relawan Timur Jauh Rusia tanggal 15 Juni. Pengawal drone dari pasukan gabungan ke-36 menyelesaikan musuh yang tersisa, demikian keterangan videonya. Pasukan Rusia menderita sekitar 4.000 tentara tewas atau terluka selama serangan mereka di utara Oblast Kharkiv antara tanggal 10 Mei dan tanggal 10 Juni, kata kelompok pasukan Hortitsia Ukraina tanggal 14 Juni dilansir Kyiv Independent. Rusia meluncurkan serangan baru pada tanggal 10 Mei namun kampanye tersebut terhenti hanya dalam waktu sekitar 2 minggu, dengan pasukan Ukraina melakukan serangan balik di dekat kota perbatasan Vovchansk. Angkatan bersenjata Ukraina selanjutnya merusak atau menghancurkan 52 tank Rusia, 59 kendaraan lapis baja, 165 sistem artileri, 6 unit peralatan pertahanan udara, 425 bunker dan tempat berlindung, dan 37 gudang amunisi dalam 1 bulan pertempuran, kata pernyataan itu. Kerugian tersebut tidak termasuk korban yang diderita pasukan Rusia di sektor Kupiansk di timur laut Oblast Kharkiv. Berbeda disampaikan pernyataan resmi militer Rusia tanggal 15 Juni. Unit-unit kelompok pasukan utara terus bergerak maju jauh ke dalam pertahanan musuh. Brigade Jaeger ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 diserang di dekat Volchansk dan Ternovaya, wilayah Kharkov. Pasukan Rusia menghalau 7 serangan balik yang dilakukan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Marinir ke-36 dan Brigade Garda Nasional ke-13. Kerugian musuh mencapai 350 tentara, 2 tank, 3 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30.122 mm, dan 2 stasiun peperangan elektronik Bukovel AD dalam 24 jam terakhir. Pertempuran sengit berlangsung di Kita Volchansk arah Kharkov di mana unit utara pasukan Rusia sudah menguasai 40% wilayah Volchansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 15 Juni menolak mentah-mentah persyaratan yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pembicaraan damai. Zelensky bahkan membandingkannya dengan invasi Adolf Hitler ke Cekoslowakia pada tahun-tahun 1938 sampai tahun 1939. Putin sebelumnya mengatakan pada tanggal 14 Juni bahwa sebagai syarat untuk negosiasi perdamaian, pasukan Ukraina harus meninggalkan 4 wilayah, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Putin menambahkan syarat lain bahwa Ukraina harus mengakui aneksasi Rusia terhadap 4 wilayah tersebut dan meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO. Oblast Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagian dikuasai oleh pasukan Rusia. Rusia mengklaim telah menguasai seluruh wilayah-wilayah tersebut meski tidak menguasai 2 ibu kota regional, Kherson dan Zaporizhia. Berbicara kepada saluran berita Italia Sky 24 di KTT G7, Zelensky mengatakan bahwa pesan-pesan ini adalah ultimatum, dan tidak ada bedanya dengan ultimatum lain yang Vladimir Putin sampaikan di masa lalu. Pertanggal 3 Mei tahun 2024, Rusia menguasai sekitar 18% wilayah Ukraina. Segera setelah mereka mendeklarasikan di Kyiv bahwa mereka siap mengambil keputusan seperti itu dan mulai melakukan penarikan pasukan secara nyata dari 4 wilayah tersebut.
dan juga secara resmi mengumumkan pengabaian rencana mereka untuk bergabung dengan NATO. Di pihak kami, segera, secara harfiah pada saat yang sama sebentar lagi, akan ada perintah untuk gencatan senjata dan memulai perundingan, kata Putin ketika menyampaikan tuntutan gencatan senjata. Saya ulangi, kami akan segera melakukan ini. Tentu saja, kami juga akan menjamin penarikan unit dan formasi Ukraina tanpa hambatan dan aman, kata Putin. Sementara Ukraina bersikeras bahwa penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina diperlukan agar perundingan perdamaian dapat dimulai. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 843 per tanggal 15 Juni atau tahun ketiga konflik. Dua kubu mengklaim pihak lawan mengalami kerugian besar. Ukraina mendapat suplai amunisi dari negara-negara NATO dan Amerika Serikat. Sementara Rusia disebut mendapat bantuan dari negara sekutu seperti Korea Utara, Iran hingga China meski tidak ada bukti dan pernyataan resmi. Persekutuan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 atau G7 mendesak Rusia tidak memakai senjata nuklir di Ukraina. Situasi di mana Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina akan tidak dapat diterima, kelompok 7 G7 memperingatkan dalam pernyataan bersama pada tanggal 14 Juni ketika pertemuan puncak G7 yang berlangsung 2 hari di Italia berakhir. G7, yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan mengancam. Putin telah berulang kali melontarkan ancaman nuklir terhadap Ukraina dan negara-negara barat sejak awal invasi besar-besaran pada Februari tahun 2022. Ancaman tersebut gagal menjadi kenyataan, dan Rusia terus melancarkan perang habis-habisan tanpa menggunakan persenjataan nuklirnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan mempraktikkan penggunaan senjata nuklir taktis sebagai respons terhadap pernyataan provokatif yang diakui dan tidak dijelaskan secara spesifik dari negara-negara barat. Боевая тревога! Корабль к бою! Товарищ командир, для занятия района огневых позиций прилагаю лично курс 340 градусов. Рулевому на курс 340 градусов. Есть на курс 340 градусов. Товарищ командир, получен сигнал. Противник по пеленгу. 274 градуса, 350 километров. 270, дистанция 350 километров. Товарищ командир, стрелковая задача решена, цель досягаема, маршрут выработан. К пуску готов. Есть. 3, 2, 1. Пуск. Начат пусковой цикл. Ракеты вышли, замечаний нет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.